banyak fasilitas untuk kita memiliki blog secara gratis seperti Blogspot, WordPress dan lain-lain. Jadi memanfaatkan sebaik-baiknya untuk itu. Kita berusaha untuk juga sampai ke situ. Dan yang keempat, kita menggunakan grup WhatsApp. Jadi grup WhatsApp juga itu kita gunakan untuk komunikasi tentang berbagai kegiatan perkuliahan kita di mata kuliah perilaku organisasi ini. Ya, selalu saya tekankan bahwa gunakan grup WA ini untuk membahas berbagai persoalan di kelas, persoalan-persoalan perkuliahan di kelas. Tidak membahas yang lain. Karena ada juga mahasiswa yang tiba-tiba persoalan di kelas itu japri, mengirim WA pribadi ke saya. Nah, itu artinya tidak berfungsi dengan baik grup WA ini. Ya, saya bukan menghindari untuk WA pribadi, tapi saya ingin memaksimalkan grup WA ini untuk kegiatan pembelajaran. Ya, kalau mau japri ke saya, ya urusan lain. Seperti kalau ada yang mau konsultasi memilih suami atau mencari istri, ya boleh tanya-tanya ke saya, gitu kira-kira. Karena itu bisa di WA pribadi. Tapi kalau soal perkuliahan di kelas, sebaiknya dikomunikasikan di WA group, biar semua anggota atau warga grup tahu apa dinamika yang terjadi di kelas kita. Biar tahu apa yang sedang dipersoalkan, apa yang sedang dibincangkan. Jadi tidak orang per orang, tetapi kita belajar berkomunitas secara baik. Oke. Ini juga pembelajaran bagi kita tentang organisasi. Jadi organisasi saat ini tidak lagi hanya organisasi yang selama ini kita pahami, bahkan sekarang kita sudah berorganisasi di dunia maya, seperti grup WA ini. Oke. Ini tentang proses perkuliahan kita. Nah, berikutnya tentang evaluasi. Ini sebenarnya hal yang sudah biasa Anda temui di mata kuliah lain juga sebenarnya, tetapi saya mengulang lagi untuk mengingatkan bahwa proses penilaian kita itu ada 4 aspek. Yang pertama ada absensi yang besarnya 10%, tugas besarnya 20%, UTS 30%, UAS 40%. Kehilangan salah satu itu, atau maksud saya Anda tidak punya nilai dari salah satunya, itu bisa membuat Anda tidak lulus di mata kuliah ini, dan saya kira di mata kuliah lain juga, kalau Anda tidak penuhi salah satunya. Apalagi jika yang tidak Anda penuhi yang besar-besar persentasenya ini, seperti UTS atau UAS, itu tentu akan lebih anjlok lagi nilai Anda. Nah, yang kecil ini kayak absensi, ini kadang-kadang dipandang enteng. Makanya dari pagi saya sudah sampaikan bahwa 10 menit sebelum perkuliahan dimulai, ini sudah menunggu di ruang tunggu Zoom meeting. Nah, ini untuk melatih kita saja biar tepat waktu. Meskipun demikian, tadi ini hanya berapa? 16 atau 17 yang bergabung, karena saya sudah ingatkan setelah materi berlangsung, maka saya atau host tidak membolehkan lagi Anda untuk masuk. Itu artinya Anda tidak hadir. Nah, ini kecil-kecil, tapi kadang-kadang banyak yang tidak peduli.
Nah, kenapa juga saya sampaikan untuk aktifkan video? Ya karena ada juga yang ilmunya ilmu dulu, ilmu makalasi begitu orang bilang, orang kampung. Ilmu kalasi. Karena sudah tahu caranya menyembunyikan muka kalau rapat, maka videonya dinonaktifkan. Dia sendiri entah kemana, mungkin sudah ke pasar, atau tidur malah. Jadi yang hadir itu hanya HP-nya, bukan orangnya. Nah, saya ingin tekankan bahwa kalau hanya HP-nya yang hadir, itu juga saya anggap tidak hadir. Saya mau lihat orangnya hadir di perkuliahan ini. Oke, baik. Yang keempat, nah ini topik perkuliahan kita ya, ada 13. Inilah yang akan kita pelajari selama 16 kali pertemuan. Jadi yang pertama, kita mempelajari soal keragaman dalam organisasi. Kedua, sikap dan kepuasan kerja. Ketiga, emosi dan suasana hati. Keempat, kepribadian dan nilai. Kelima, persepsi dan pengambilan keputusan individu. Yang keenam, motivasi, baik dari segi konsep maupun penerapannya. Yang ketujuh, dasar-dasar perilaku kelompok. 8, memahami tim kerja atau kerja tim. 9, komunikasi. 10, tentang kepemimpinan. 11, kekuasaan dan politik. 12, konflik dan negosiasi. Dan yang ke-13 tentang budaya organisasi. Ini 13 topik yang coba akan kita jelajahi selama perkuliahan kita ini. Nah, yang terakhir saya ingin menunjukkan contoh bahan bacaan yang dapat Anda akses ya, yang dapat Anda baca. Tapi karena ini hanya contoh tentu saja Anda bebas saja memilih sumber-sumber lain yang relevan untuk Anda baca. Ini saya tampilkan beberapa, ada Wibowo, ada yang dari Taufik Amir, dan yang paling senior, yang sangat senior penulis dari Indonesia ini Miftah Toha. Kemudian ada yang penulis dari luar ini yang sangat populer, Stephen P. Robbins dan Timothy A. Judge. Jadi silakan Anda mencari sumber-sumber yang relevan, atau temanya tentang perilaku organisasi, organizational behavior. Silakan dibaca. Saya kira itu baik sekali untuk semakin memperluas wawasan Anda tentang perkuliahan kita. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Jadi yang tampil di layar ini ada 17 orang ya. Jadi 18 dengan host. Ada 17 orang. Inilah yang hadir pada kesempatan ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke. Oke, jika tidak ada, maka untuk pertemuan pertama kita hari ini cukup ya. Nanti kita akan sambung lebih panjang lagi pada pertemuan berikutnya. Saya berharap Anda sudah membaca terlebih dahulu sebelum kita masuk berkuliah, karena harapannya akan ada proses diskusi dalam pertemuan kita nantinya. Jadi